Ya, lantas pemirsa bagaimana dengan perkembangan penyelidikan penyebab kebakaran gedung Teradron hingga menyebabkan korban tewas? Kita akan tanyakan langsung kepada Kasat Reskrim Polres Jakarta Pusat. Sudah ada AKBP Robi Heri Saputra yang telah bergabung melalui sambungan virtual. Pak Robi, selamat sore. Baik, Pak Robi, nampaknya audio Anda kami belum bisa mendengarnya dari studio. Bisa di-unmute terlebih dahulu. Selamat sore. Selamat sore. Mas, Mbak, bagaimana suara saya terdengar? Kedengaran. Terima kasih Mas Robi dengan Said dan Anissa di studio. Saya mau langsung saja Mas Robi. Bagaimana investigasi yang telah dilakukan? Apakah penyebab pasti kebakaran di TKP sudah disimpulkan? Terima kasih. Jadi setelah kebakaran kemarin sudah dilakukan pemeriksaan oleh tim Puslapor Polri. Ada 2 tim yang turun, termasuk kami sendiri. Untuk kepastian penyebabnya secara saintifik itu belum dikeluarkan oleh lapor Polri. Namun untuk kasat mata yang bisa kita lihat adalah kebakaran tersebut berada di lantai 1 dari gedung tersebut. Kemungkinan berdasarkan dari pemeriksaan saksi yang saat ini sudah kita periksa itu adalah sumbernya dari baterai. Namun untuk kepastian secara saintifik kita menunggu hasil dari lapor Polri. Baik, Mas Robi tadi ada sampaikan sudah ada saksi-saksi yang diperiksa. Sebetulnya saksi-saksi ini siapa saja? Apakah dari pihak perusahaan juga termasuk menjadi salah satu saksi yang suaranya kecil di sini. Bisa diulangi? Tadi Mas Robi menyampaikan bahwa sudah ada saksi-saksi yang dilakukan pemeriksaan. Apakah pihak perusahaan juga menjadi salah satu pihak yang dilakukan ataupun dimintai keterangannya oleh pihak kepolisian? Benar, dari 9 saksi kami sudah memeriksa, ada 9 saksi sampai dengan hari ini. Kemarin ada 7 saksi, ditambah tadi hari ini ada 2 saksi tambahan. Itu dari perusahaan itu ada 6 orang ya, dari karyawan dan manajemen perusahaan. Baik, penegasan lagi Pak Robi, 9 dari saksi yang diperiksa ini adalah diantaranya pihak perusahaan begitu ya? Ya, jadi dari saksi yang kami periksa itu ada dari karyawan dan dari manajemennya, kemudian dari lingkungan, juga dari beberapa ahli. Baik. Dari dinas terkait. Apakah petugas menemukan unsur kelalaian di sana, Pak Robi? Mungkin terkait prosedur penyimpanan barang-barang seperti drone misalnya dan komponen-komponen yang berbahaya seperti dugaan sementara kita adalah baterai tadi. Berdasarkan pemeriksaan kami sementara adalah dugaannya demikian, namun pemeriksaan masih berlangsung, masih dilakukan sehingga untuk diputuskan secara kesimpulan itu belum bisa dilakukan sebelum pemeriksaan secara komprehensif telah dilaksanakan. Baik, Mas Robi, tapi bagaimana terkait dengan standar mitigasi kebakaran di dalam gedung? Apakah hal tersebut juga sudah dilakukan pemeriksaan mengingat hanya ada satu akses keluar dan masuk itu yang menjadi akses utama? Bukankah ini juga menyalahi standar keamanan gedung dan bisa dilakukan ataupun dijerat tindak pidana di sana, Mas Robi? Iya, benar. Dari hasil pemeriksaan gedung tersebut memang hanya ada satu jalan keluar, tidak adanya tempat escape, jadi sehingga hanya ada satu jalan keluar dan itu juga gedungnya lebih tinggi daripada kanan kirinya, sehingga ketika terjadi kebakaran di bawah itu dampaknya di lantai atas itu penuh dengan asap dan uap panas ya. Itu juga mungkin yang menjadi penyebab dari banyaknya korban, karena korban-korban tersebut tidak dapat keluar dari ruangan di gedung sehingga terkena asap dan uap panas. Kita juga sedang memeriksa menggunakan analisis K3 dan keselamatan gedung ya. Jadi terlihat dari kegagalan sistem keselamatan gedung, terus kemudian juga mungkin ada indikasi kegagalan fire protection di mana APAR yang disiapkan yang ada di lokasi tidak sesuai dengan resiko dari kebakaran yang diakibatkan oleh baterai litium, kemudian juga dari karakter material dan sistem inventory, di mana gedung tersebut dijadikan gudang di lantai 1 dan lantai 2 yang bisa saja rawan kebakaran. Baik, Pak Robi, dari pihak manajemen perusahaan yang Anda periksa begitu ya, apakah gedung ini adalah milik dari perusahaan itu atau mungkin hanya pihak
kedua misalnya menyewa gedung ini? Ya, benar. Jadi dari pemeriksaan kami bahwa pemilik gedung itu berbeda dengan pemilik perusahaan. Jadi pemilik gedungnya beda, kemudian perusahaan ini menyewa atau menempati dari gedung tersebut. Ya, Pak Robi, jika terdapat perbedaan terkait dengan kepemilikan dan juga penyewaan ataupun pemilik perusahaan tersebut, lantas nanti ancaman hukumannya, apakah memang itu akan diberlakukan kepada pemilik gedung ataupun dari pemilik perusahaan, Pak Robi? Jadi kita masih melaksanakan pemberitaan ya. Ini dua hal yang berbeda. Tentu saja pemilik gedung juga punya tanggung jawab terkait gedung itu akan digunakan sebagai apa oleh penyewa. Juga pemilik gedung juga mestinya juga harus mengetahui bahwa kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh penyewa itu apakah ada resiko-resikonya dan bagaimana cara menangani resikonya. Nah, itu untuk pemilik gedung. Sedangkan untuk penyewa tentu saja ada SOP-nya terkait kegiatan-kegiatan yang dilakukan di dalam gedung yang menjadi perusahaan tersebut. Baik. Kita akan nantikan seperti apa hasil akhir investigasi yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Terima kasih banyak atas update informasi yang Anda sampaikan. Kasat Reskrim Polres Jakarta Pusat AKBP Robi Heri Saputra. Selamat sore, salam sehat selalu Bapak. Iya, terima kasih Mas. Terima kasih Mbak.